Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Kananiyah. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan kedua pada semester genap ini. Kita lanjutkan pelajaran geografi. Kita mulai pada pembahasan bab keempat. Tapi sebelum mengawali itu, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam belajar dan Allah mudahkan juga kita untuk segera belajar dalam tatap muka. Mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah agar pembelajaran kita lancar, agar kita diberkahi oleh Allah dan dilimpahkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada bab keempat ini kita akan berbicara mengenai kerjasama negara maju dan negara berkembang. Negara maju, kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali berbagai macam negara. Lalu apa sih yang membedakan di dunia ini? Apa yang membedakan persebarannya? Maka kita tahu ada negara maju dan negara berkembang. United National Development Program, yaitu UNDP, dalam Human Development Report-nya 2016 mengelompokkan negara-negara di dunia ini berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Apa sih IPM? IPM adalah ukuran pencapaian rata-rata dalam dimensi kunci pembangunan manusia, yakni umur yang panjang dan sehat, pengetahuan, dan memiliki standar kehidupan yang layak. Apa sih yang menjadi indeks atau indikator bahwa negara dikatakan maju atau negara yang dikatakan berkembang? Maka dunia, ya, yaitu PBB ya, dalam Human Development Report-nya mengemukakan atau mengelompokkan negara-negara yang ada di dunia ini berdasarkan indeks pembangunan manusia. Oke, ada 4 kelompok negara di dunia berdasarkan indeks pembangunan manusia itu. Yang pertama adalah kelompok negara dengan IPM rendah, yakni negara dengan IPM kurang dari 0,550. Kemudian yang kedua, kelompok negara dengan IPM menengah, yakni negara-negara dengan IPM antara 0,5550 sampai 0,699. Kemudian yang ketiga, kelompok negara dengan IPM tinggi, yakni negara-negara dengan IPM antara 0,700 sampai 0,799. Yang keempat, kelompok negara dengan IPM sangat tinggi, yakni negara-negara dengan IPM 0,800 atau lebih daripada 0,800. World Economic Situation and Prospect 2018 mengklasifikasikan negara-negara di dunia ini berdasarkan tingkat perkembangannya. Tingkat perkembangan ini diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita. Jadi dilihat dari pendapatan nasional brutonya, yaitu per kapita gross national income atau GNI. Klasifikasikan juga negara-negara menurut PBB. Ada yang pertama adalah kelompok negara berpendapatan rendah atau low income countries. Kemudian kelompok negara berpendapatan menengah bawah, low middle income countries. Kemudian kelompok negara berpendapatan menengah atas, upper middle income countries. Kemudian kelompok negara berpendapatan tinggi, high income countries. Jadi kalau kelompok negara berpendapatan rendah itu dia per kapitanya kurang dari 1,25 US dollar. Kalau negara berpendapatan menengah bawah, pendapatan bruto per kapitanya yaitu 1,26 US dollar ya, 1026. Kalau kelompok negara pendapatan menengah atas, bruto per kapitanya antara 4.036 dan sampai 12.475 US dollar. Nah, kalau kelompok negara berpendapatan tinggi, high income countries, yaitu negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita lebih dari 12.476 US dollar.
Nah, ini ada gambar, ini adalah kawasan komersial Gangnam, Korea Selatan, yang merupakan salah satu negara maju di Asia yang memiliki pendapatan per kapitanya 37.900 US dollar. Kita tahu tadi bahwa negara yang berpendapatan tinggi yang di atas atau lebih dari 12.476 US dollar itu mengatakan tinggi, maka memang Korea Selatan termasuk negara maju. Jadi apa sih negara maju? Development country adalah negara yang berdaulat, yang memiliki nilai ekonomi yang sangat maju dan infrastruktur teknologi yang maju dibandingkan negara-negara yang kurang maju. Negara maju juga disebut dengan negara industri atau negara yang lebih berkembang secara ekonomi, ya. Kita tahu dengan negara industri, negara yang dicirikan oleh industri dalam skala luas. Artinya mereka sudah lebih dekat sekali dengan industri, lebih dekat sekali dengan teknologi, semuanya menggunakan teknologi, dan kemudian bisa memproduksi apapun begitu. Kemudian negara industri dicirikan oleh industri dalam skala luas. Negara-negara tersebut telah mencapai standar kehidupan yang lebih tinggi sebagai hasil dari peningkatan produksi ekonomi, pendapatan, dan konsumsi per kapita. Di negara-negara industri, sumber daya alam dan sumber daya manusia telah digunakan secara maksimal. Dampak secara ekonomi negara-negara tersebut sangat kaya. Kayak apa sih karakteristiknya negara-negara maju? Yaitu pertama, pendapatan per kapitanya tinggi. Kemudian yang kedua, mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor industri dan jasa. Kemudian yang ketiga, tingkat pertumbuhan industrinya tinggi. Yang keempat, komoditas ekspor dan adalah barang-barang industri, yang diekspornya barang-barang industri. Kemudian ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Ini adalah karakteristik maju. Di sini ada gambar, ini adalah pemandangan gedung-gedung pencakar langit di kawasan Shinjuku sekaligus Gunung Fuji. Dilihat nih, ada gunung, lihat dari Byungko Civic Center. Tokyo ada juga Tokyo. Ini adalah kemajuan teknologi dan sumber daya manusia membuat negara Jepang menjadi salah satu negara maju. Bahwa kita tahu indikator negara maju tadi adalah ketika high teknologinya tinggi. Nah, sumber daya manusianya juga tinggi, bagus kualitasnya. Nah, ini adalah salah satu negara contoh negara maju, yaitu Jepang. Oke, kemudian negara berkembang merupakan negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah, standar hidup yang lebih rendah, tingkat industrialisasi yang lambat, dan indeks pembangunan manusia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Negara-negara berkembang biasanya mengalami kekurangan infrastruktur industri maju serta fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi yang maju. Apa sih karakteristik negara-negara berkembang dari sudut ekonomi? Yang pertama, pendapatan per kapitanya rendah. Kemudian sangat bergantung pada produksi primer produk pertanian, khususnya beberapa tanaman utama dan mineral. Sebagian besar masih berpatokan kepada pertanian, gitu ya. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Tingkat pertumbuhan industri lambat. Kemudian produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, ya. Jadi negara berkembang dicirikan dengan perekonomian utama di bidang agraris seperti pertanian, hewan kerbau digunakan untuk membajak sawah. Masih semuanya menggunakan teknologi yang rendah, kemudian masih dekat dengan mata pencaharian juga masih banyak yang pertanian, seperti itu. Pada umumnya kelompok negara yang berpendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah atas termasuk negara-negara yang berkembang. Kita lihat tadi menurut IPM-nya tadi. Kemudian begitupun kelompok negara yang berpendapatan tinggi umumnya termasuk kelompok negara maju, ya.